Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di podcast kita hari ini yang bertema membangun relasi kerjasama dalam tim dan mengelola hubungan kerja. Bersama saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Fawil Mafik dengan NPI 1462400128 dari Prodi Teknik Informatika Untak Surabaya. Oke, di sini saya akan memandu diskusi kita kali ini bersama tiga narasumber. Oke, langsung saja untuk perkenalan. Dimulai dari Perkenalkan, saya baik, narasumber pertama. Nama saya Muhammad Lutfi Fadi dengan NBI 146240009 dari Prodi Teknik Informatika. lanjut untuk Terima Mas kasih. Bayu. Oke, terima kasih. Kenalkan, saya narasumber kedua, Bayu Kurniawan dengan NIM 1462400101. Oke, lanjut. Baik, Perkenalkan, saya dengan narasumber 3 dengan nama Ildaris Mianti dengan nomor MPI 14624000103. Oke, di sini kita akan membahas tentang kenapa sih membangun relasi itu penting, terutama di lingkungan kerja. Oke, mungkin dari narasumber satu untuk menjelaskan. oke. Membangun relasi itu penting karena hubungan yang baik bisa meningkatkan kepercayaan dan komunikasi dalam kerja tim. Relasi yang baik memungkinkan setiap anggota merasa nyaman untuk berbagi ide dan pendapat. Ini membuat proses kerja lebih efektif dan mungkin lebih menarik. Oke, jadi menurut Mas Lutfi sendiri itu relasi itu cukup penting ya untuk membuat proses itu kerja lebih efektif ya dan efisien gitu ya untuk Mas Yes, Lutfi yes ya. Pak. Oke, terima Iya kasih Pak. Mas Lutfi. Kalau menurut Mas Bayu sendiri, apa manfaat lainnya dari relasi yang kuat dalam tim ini? Menurut saya, relasi yang baik juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ketika hubungan antara anggota tim harmonis, konflik bisa diminimalkan, dan kalaupun ada masalah, itu bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu, relasi yang baik juga mendorong kolaborasi yang lebih produktif. Oke, saya juga setuju ya dengan Mas Bayu ya. Karena memang lingkungan kerja yang sehat itu mencerminkan ya bagaimana anggota-anggotanya gitu. Oke, lanjut untuk Kak Ilda. Kalau bicara soal membangun relasi, apa sih langkah pertama yang harus dilakukan? Menurut saya, langkah pertama adalah kita bisa memahami diri kita sendiri dan tentunya orang lain dalam membangun relasi. Pentingnya untuk memiliki empati dan menghargai pendapatan. Misalnya, memahami cara berkomunikasi rekan kerja dan menyesuaikan pendekatan kita. Maupun selain itu, mungkin kita juga bisa berkoordinasi, menjaga berkomunikasi dan memperlihatkan ketulusan. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi setiap tim itu memiliki eh, perasaan saling memahami ya antara anggota satu dengan anggota yang lainnya gitu ya. Oke, lanjut. Jadi, oke, sekarang kita beralih topik ya. Yang kedua ya, ini kerjasama dalam tim. Untuk Mas Lutfi, menurut kamu apa saja tantangan besar dalam kerjasama tim ini? Ayo, mohon. Menurut saya biasanya tantangan terbesar datang dari kurangnya komunikasi dan perbedaan tujuan. Misalnya ada anggota tim yang kurang jelas dengan perannya atau tidak memahami visi bersama. Hal ini bisa menyebabkan miskomunikasi dan menurunkan produktivitas. Wah, benar juga ya. Jadi dalam setiap anggota itu tentu mengalami yang namanya perbedaan pemahaman. Seperti itu ya, Mas Lutfi ya. Yes. Baik. Oke. Oke. Kemudian untuk Mas Bayu, bagaimana cara mengatasi tantangan seperti ini? Cara yang terbaik untuk itu adalah dengan mengadakan diskusi rutin atau rapat tim untuk memastikan semua anggota memahami tujuan yang sama. Selain itu, penting untuk memberikan ruang
bagi setiap orang untuk berbicara dan memberi masukan. Dan pemimpin tim juga harus mampu menjadi penengah saat ada konflik. Jawaban yang sangat solutif ya dari Mas Bayu. Jadi pemimpin itu juga memiliki peranan penting ya dalam memimpin anggotanya agar menghindari yang namanya konflik seperti itu. Oke, kalau menurut Kak Ilda sendiri, apa nilai paling penting dalam kerja sama tim? Saya pikir nilai paling penting adalah kepercayaan dalam tim. Semua anggota harus percaya satu sama lain, baik dalam kemampuan maupun konsisten. Ketika ada kepercayaan, anggota bisa bekerja lebih leluasa tanpa rasa curiga atau takut gagal. Tepat sekali ya. Oke, kita masuk ke topik terakhir ya. Jadi topik terakhir ini adalah mengelola hubungan kerja. Menurut Mas Lutfi sendiri, bagaimana sih cara menjaga hubungan kerja tetap baik, terutama di situasi yang menantang seperti itu? Oke, monggo. Menurut saya cara terbaik menjaga hubungan kerja dengan tetap baik, terutama di situasi menantang adalah dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur. Misalnya, jika ada ketidaksepahaman, segera didiskusikan secara profesional, bukan emosional. Selain itu, penting juga untuk memberikan apresiasi atas kerja keras rekan kerja. Oke, saya setuju banget ya. Apalagi di zaman sekarang ya, zamannya Gen Z terkenal dengan yang namanya mental health ya. Jadi apa-apa itu mental health gitu. Ya. Oke, Yes. lanjut. Untuk Mas Bayu sendiri, menurut Mas Bayu, bagaimana cara menghadapi konflik di tempat kerja? Oh, konflik adalah hal yang biasa. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Pendekatan yang asertif biasanya efektif, yaitu menyampaikan pendapat dengan jelas tapi tetap menghargai pihak lain dan pastikan untuk mencari solusi bersama, bukan menyalahkan satu pihak. Itu tips yang sangat berguna ya. Jadi tidak saling menyalahkan ya, saling berdiskusi dan mencari pendapat yang terbaik seperti itu. Oke, terakhir untuk Kak Ilda, bagaimana caranya menjaga hubungan kerja dengan rekan yang punya karakter yang berbeda? Menurut saya, kuncinya adalah fleksibilitas dan toleransi. Kita harus sadar bahwa setiap orang punya gaya kerja dan kepribadian yang berbeda. Jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti kepribadian kita, tapi cari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Wah, terima kasih untuk jawaban dan pandangan yang luar biasa. Jadi kita itu tidak boleh saling menyalahkan atau menang sendiri gitu. Jadi kita harus saling menghargai pendapat orang lain dan mencari jalan tengah apabila terdapat konflik seperti itu. Oke, sebagai kesimpulan untuk podcast kali ini, membangun relasi kerjasama dalam tim dan mengelola hubungan kerja adalah keterampilan penting yang membutuhkan empati, komunikasi yang baik, dan kepercayaan. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat untuk para pendengar ya. Baik, Oke, terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa ya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan mungkin dalam pengucapan kata yang kurang sopan. Ya. Tetap semangat membangun relasi dan kerjasama yang baik. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami ya. Saya Muhammad Bayul Muafiq undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.